ngomongin soal trading, gimana sih kiat dan juga trik jitu untuk meraup cuan? Langsung aja aku mau sapa beberapa dan juga tanya-tanya dikit dengan pakar kripto dan juga suhu kripto yang sudah hadir bareng kita pada malam hari ini. Pertama aku mau coba nih ada satu-satunya wanita istimewa, the one and only, ada Kak Desi Carlina dari Theory of Wealth atau TEW. Halo Kak Desi, apa kabarnya Kak Halo Carlina? Kak Yose. Waduh, fresh banget ya, Hmm, berbunga-bunga seperti dress code-nya. Ini pasti sering dapat seperti bunga terus ya? seperti BTC yang hari ini ya, dan Wow, altcoin yang ngepam ya hari ini ya. oke ngepam. Kalau kabarnya baik, kalau kabar kriptonya sendiri gimana Kak Carlina? Aduh, Gimana? alhamdulillah baik juga Baik dong. ya. Kita Mhm, kayaknya vibes-nya tepat ya, lagi sumringah, kabar baik, iya, kripto juga baik. Kayaknya lagi pas ya, kita happy ya. benar sekali. Oke. Kak, kalian Benar sudah sekali. ini ya, sudah siap untuk kita berbagi sharing di hari ini ya tentunya ya? Siap banget dong, sekaligus Oke, mengedukasi. siap. Mhm, Thank you Kak Karlina. mhm. Oke, tadi Kak Karlina sudah, aku berikutnya mau sebentar, ada Kak Hevi Viazola dari Cryptosium. Kak Hevi, halo, apa kabarnya Kak Halo, halo, Hevi? halo, halo. Suara saya Oh, jelas nggak ya? jelas Kak Evi. Oke, oke. Waduh, mantap nih Kak Evi. Seperti kalau kalau tadi Kak Karlina sih kabarnya, kabar dirinya baik, kabar kriptonya juga baik. Kalau Kak Hevi gimana nih? Kabar pribadinya, kabar diri dan juga kabar kriptonya gimana Kak Evi? Semuanya baik, semuanya baik. Tentunya kehadiran aku di acara malam hari ini semoga bisa memberikan impact baik lah terhadap teman-teman semua gitu. Saya Wah, baik, kakak yang tadi juga baik, dan teman-teman semua semoga baik juga gitu. oke, berarti kabar kripto juga oke nih ya kayaknya ya. Oke, oke. Waduh, emang emang aura-aura bau-bau uang rupiah sampai sini kayaknya. Bau-bau dolar, bau uang rupiah ya. Oke, thank you Kak Hevi dari Cryptosium. Next, sudah hadir juga di tengah kita ada Kak Insanul Mutakin dari Kriptoloka. Halo Kak Insanul. Halo, halo, baik. Halo, waduh. Kak Insanul, gimana nih kabarnya nih? Kabar pribadinya dan juga kabar kriptonya Kak Insanul. Kabarnya sendiri sih baik dan kriptonya juga lumayan bagus sih karena dari kemarin juga sesuai prediksi kan harganya Mhm. bisa dibilang naik gitu. Hmm. Jadi ya Porto oke lah menghijau gitu. Oke, semuanya hijau ya. Wah, Iya, sesuai prediksi ini. Nanti kita akan bahas nih sama Kak Insanul mengenai prediksi dari Kriptoloka ini. Oke, thank you ya. Kak Insanul. Dan last but not least ada Kak Yoga dari Community Spesialis dari Indodax. Halo Kak Yoga. Halo Bang Yose, semua teman-teman. Oke. Gimana kabar pribadi dan juga kabar kriptonya nih? Alhamdulillah baik, aset kripto juga kan lagi running ya sekarang, lagi hijau karena sempat koreksi, nggak kegocek juga, akhirnya retest dan profit lah hari ini. Hmm, Alhamdulillah. oke, profit di koin apa nih Kak? CFX sih, dari kemarin sudah hold. Oke, memang harus tunggu momentum ya. Memang Betul, kalau betul, momentum itu kan harus sabar ya kitanya. betul, harus sabar. Orang sabar disayang Tuhan ya pastinya. Baik, thank you Kak Yoga. Dan juga selain para pakar percuanan kripto, suhu-suhu kripto, Yose juga mau nyapa Crypto Boy dan juga Crypto Girl dari teman-teman dari Crypto Community yang sudah bergabung bareng kita melalui online. Halo semuanya, yang belum menyalakan kamera, boleh kita menyalakan dulu. Siapa tahu dengan menyalakan kamera kan sekaligus juga menyalakan api semangat kita untuk siap menyerap ilmu malam hari ini. Nyerap ilmu dulu, cuan kemudian. Oke, bisa semuanya kita untuk on cam dulu. Oke, boleh kita on cam dulu ya. Oke. Dan untuk tema webinar hari ini, Trading for Living adalah fundamental, analytical, teknikal. Mana nih yang paling cuan? Nah, nanti saya bacakan ada kira-kira 3 sesi di webinar kali ini. Yang pertama ada sesi perspektif, di mana nanti masing-masing perwakilan akan memberikan perspektifnya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh moderator, dalam hal ini nanti Yose ya. Nah, nanti Yose akan memilih nih perwakilan community mana yang lebih dulu menjawab pertanyaan. Nah, selanjutnya kemudian itu tadi sesi perspektif ya yang pertama. Yang kedua, ada sesi interaktif, di mana di sesi interaktif ini
merupakan sesi giveaway untuk peserta webinar Trading for Living. Jadi cepat-cepatan nih para peserta untuk mendapatkan total hadiah senilai Rp1.000.000 berbentuk USDT untuk 5 orang penanya. Jadi nanti 1 orang penanya dapatkan hadiah sekitar Rp200.000 berbentuk USDT. Dan nanti akan dikirimkan ke e-wallet akun Indodax yang sudah terverifikasi. Oke, sesi perspektif udah, sesi interaktif udah. Yang ketiga nih, yang terakhir adalah sesi kolaboratif. Sesi kolaboratif ini nanti di sesi ini masing-masing perwakilan nanti akan berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama untuk menyatukan pandangannya nih, membangun satu tanggapan dari studi kasus yang diberikan oleh Yose nanti. Setelah itu kira-kira apa nih kolaborasi yang terpikir untuk membenahi case tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertama, tadi sesi pertama kan kita ada sesi perspektif. Yose mau bacakan do juga and don'ts-nya ya, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama webinar hari ini. Yang pertama, setiap peserta wajib menuliskan nama underscore asal community. Atau jika kalian belum bergabung ke dalam community manapun, kalian bisa menuliskan nama underscore asal kota kalian. Jadi 2 opsi nih, mau nama underscore community atau nama underscore kota. Jadi setiap peserta yang bergabung bersama kita melalui online harus juga menyalakan kamera. Oke. Yang kedua, sebelum dipersilahkan oleh moderator untuk berbicara, seluruh peserta wajib untuk menyalakan fitur mute audio. Jadi di mute dulu, jangan speak up dulu karena kan kita menunggu moderator dalam hal ini Yose untuk nanti memilih siapa yang akan atau berhak untuk speak up nanti. Dan yang ketiga, peraturan ketiga adalah pada sesi interaktif peserta yang ingin ikutan giveaway dengan bertanya harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand dan jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh moderator. Oke, itu dia do and don'ts-nya. Sekarang kita masuk ke sesi pertama. Seperti tema kita hari ini adalah mengenai fundamental dan juga teknikal. Analisis mana sih yang paling efektif dan paling cuan? Oke, yang pertama aku ini untuk pertanyaan dasar ya atau awal kita udah masuk nih ya. Sebenarnya apa sih bedanya analisis karakteristik, analisis fundamental dan juga analisis teknikal nih? Aku mau coba ke yang pertama deh, ladies first. Kak Karlina, gimana Kak? Analisis fundamental dan teknikal. Ini sebenarnya seperti apa sih Kak karakteristiknya dan apa ya namanya ya artinya gitu. Silakan Kak Karlina. Boleh saya jelaskan sedikit ya. Jadi kayak analis fundamental itu berdasarkan news dan juga kita harus tahu kayak tentang koin, data-data tentang koin tersebut gitu. Sebelum kita investasi kan alangkah baiknya kita mencari tahu masalah fundamentalnya dulu. Kalau takutnya yang kita investasikan itu enggak koin tersebut fundamentalnya jelek, kayak misalkan proyeknya nggak jelas, yang terus developer di belakangnya nggak bagus gitu. Terus baru nanti kita masuk lagi ke sesi technical analysis. Buat apa? Kalau misalkan kita mau melakukan pembelian koin, pasti kita mencari untuk harga, nggak mungkin orang mau harga mahal dong, pasti kita cari harga murahnya. Nah, itu technical itu digunakan dan penting. Jadi fundamental, technical analysis itu semua tuh sangat penting ya dalam melakukan pembelian koin gitu. Jadi kita dari 3 hal ini sih semuanya tuh penting gitu. Oke, berarti fundamental dan juga analisis teknikal semuanya dua-duanya penting ya kalau dari kalau dari Kak Karlina ya. Oke, Ya, tapi tapi lebih paling penting dulu kita lihat fundamentalnya dulu sih. Kayak kita beli koin kan pastilah nyari tahu dulu masalah projectnya. berarti ada satu case nih. Berarti kalau Kak Karina lebih bilang ke fundamental, berarti kayaknya bukan koin micin kayaknya ya. Jangan. Tidak pernah Oke. ada ajakan untuk membeli Tidak itu ya. pernah ada micin. Jangan pom-pom ya Kak Karina ya. Iya, benar. Oke. Ibaratnya itu kita kayak lagi bertaruh ya kalau di koin micin. Menang jadi naga, kalah jadi abu gitu. Oke. Kalau menang tapi jadi naga tuh, jadi cuan tuh. Cuan-cuan ngeri ya itu jatuhnya. Mending kita yang pasti-pasti aja sih. Daripada kita tidurnya nanti nggak tenang, tiba-tiba ini boncos nggak ya koin micinnya, kapan TP-nya, bingung kan?
Mending kita yang fundamental aja yang udah jelas gitu. Oke. Dari Kak Karina, yang pasti-pasti aja. Oke. Apakah Benar. jawaban Kak Karina ini akan berbeda dengan jawaban dari Kak Hafi? Coba aku mau tahu nih dari Kak Hafi dari Ya, Cryptosium. Analisis oke. analisis teknikal dan juga analisis fundamental Kak Hafi. Ini sebenarnya apa sih bedanya dan juga karakteristiknya bagaimana Kak Hafi? Oke, nah jadi gini ya untuk teman-teman udah semua, sebenarnya fundamental dan teknikal di kripto itu secara garis besar merupakan metode yang sama-sama digunakan untuk dalam tanda kutip riset dan memprediksi harga kripto di masa yang akan datang gitu. Nah, hanya pendekatannya aja nih yang berbeda gitu kan. Jadi untuk fundamental analisis itu merupakan cara kita ngukur sebuah proyek kripto dengan menentukan atau nyari intrinsic value yang dipunya dari proyek tersebut, ya kan? Sehingga kita punya rasa kepercayaan diri, sehingga kita punya pengetahuan yang lebih ketika kita dalam tanda kutip menaruh uang kita di situ atau berinvestasi di situ, ya kan? Intinya untuk fundamental analisis, kata kuncinya itu how well a business performs, gitu kan? Itu untuk fundamental analisis gitu. Nah, contoh approach fundamental apa aja nih gitu kan pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakuin dalam riset fundamental. Misalnya kita ngelihat kondisi ekonomi global, tadi udah disinggung juga sama Kak Desi tadi ya, ngebahas tentang ngeliatin news, misalkan ya kan ada economic event apa aja nih, kayak gitu kan. Lalu kalau misalnya kita lebih mendalam dikit ke proyeknya, kita bisa lihat dari si white paper, kita bisa ngelihat tokenomics-nya, roadmap, dan seberapa berguna si proyek tersebut di masa yang akan datang, kayak gitu kan. Nah, sedangkan technical analysis ini, kita punya approach yang berbeda nih dengan fundamental analysis. Karena yang kita butuhkan dalam technical analysis, simply kita hanya melihat harga dari si koin tersebut, kayak gitu. Nah, setelah kita melihat harga dari si koin tersebut, kita lihat lagi nih historical datanya. Misalkan hari ini harganya $10, tapi di historical datanya, harga koin tersebut misalkan $50. Berarti 5x dari harga sekarang, kayak gitu kan. Nah, banyak teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam technical analysis. Misalnya kalau teman-teman di sini nyoba untuk charting misalkan ya kan, itu kan pasti narik-narik trend line ya kan, ngelihat market structure, lalu ada forecasting berdasarkan pattern kayak itu kan, double bottom, double top kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan nggak menjadi ilmu yang pasti. Technical analysis itu tidak pasti. Kalaupun memang kita istilahnya benar dalam memprediksi, di situ adalah proses kita meningkatkan probabilitas kita dalam trading kayak gitu. Jadi yang ditingkatkan hanya probabilitas dan tidak ada kepastian kayak gitu. Oke, probabilitas kalau dari Kak Afi. Tapi kalau dari fundamental sama analytical, Kak Afi lebih condong yang mana nih? Balance atau lebih berat ke fundamental kalau Kak Afi? Sebenarnya kita perlu punya pengetahuan dalam kedua hal tersebut gitu kan. Karena jujur aja di dunia kripto kan mostly orang terbagi menjadi dua ya, ada investor, ada trader gitu kan. Mungkin untuk investor, let's say 80-20 dia hanya perlu memperhatikan fundamentalnya karena dia memang berniat untuk bermain jangka panjang gitu. Sedangkan trader mostly ada intraday, scalper gitu kan. Yang satu tick point harga pun bisa membuat mereka istilahnya ada perubahan tren dalam trading lah kayak gitu. Jadi untuk investor mungkin lebih ke arah fundamental, untuk trader lebih ke arah teknikal karena current price dan historical price-nya yang perlu kita pertimbangkan kayak gitu. Oke, thank you Kak Afi. Berarti kalau dari Kak Afi, untuk investor itu berarti lebih kepada fundamental, kalau untuk yang trader itu lebih Iya. kepada ke analytical. Apa? Iya. Lebih ke analytical seperti itu ya, lebih ke Technical ya. Oke, itu jawaban Kak Afi. Apakah aku mau coba ke Kak Insanul? Apakah Kak Insanul juga memiliki jawaban yang sama atau ada yang beda nih dari perbedaan dan juga karakteristik dari fundamental dan juga teknikal? Gimana Kak Insanul? Kalau fundamental sih hampir sama ya. Kita cuma lihat apakah koin ini menarik untuk diperdagangkan. Secara kan kalau project ini misal lebih menarik kan, orang bakal tertarik untuk membeli. Ketika banyak orang yang membeli, otomatis harganya naik. Sesimpel itu. Dan kalau dibilang sebagai seorang investor ataupun position trader, kita memilih untuk membeli dan menahan harganya sampai naik, ya. Dan soal teknikal, kita kan pertanyaannya mana yang lebih efektif kan. Nah, sebenarnya sih kembali lagi ke kita masing-masing ya, pribadi kita masing-masing milihnya mana. Cuma yang lebih bisa kita bicara soal teknikal katakan. Technical analysis kan memberikan kita harga di mana. Kalau kita bicara fundamental, kita nggak bicara kira-kira di harga berapa orang tuh bakal membeli, di harga berapa orang tuh bakal menjual kan. Kita hanya tahu bahwa koin ini bagus, dan berapa banyak sih dari kita yang pertama kali terjun dalam dunia investasi, membeli koin maupun token itu hanya karena
ini bagus loh, dan itu dari kata orang. Mungkin kita bisa membaca white papernya, kita bisa tahu bahwa ini proyeknya bagus kan. Tapi di mana dan kapan kita beli itu hanya ada dan lebih mudah dibaca di technical analysis. Katakan kenapa kapan gitu. Kapan tuh ada fixed time, walaupun itu memang tidak, tadi dibilang tidak pasti, kita hanya meningkatkan kemungkinannya. Cuma setidaknya kita tahu saat harga menyentuh angka ini pada waktu ini itu bisa kita beli gitu kan. Secara lebih efektifnya mana? Untuk trader, technical bisa memberikan kita kesempatan untuk profit dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang, tergantung pribadinya masing-masing. Kalau mungkin modalnya cekak ya, technical analysis merupakan pilihan yang bagus untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik. Sedangkan untuk yang modalnya mungkin bisa lebih besar dan uangnya memang tidak begitu digunakan, menggunakan fundamental, oke lah, kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Insanul berarti tadi kalau emang uangnya gede, modalnya gede, bisa nih pakai fundamental gitu Kak Insanul ya? Iya. Oke, menarik. Oke, terakhir aku mau coba mengarah ke Kak Yoga. Kak Yoga gimana kalau dari perbedaan analisis fundamental dan juga analisis teknikal, ini seperti apa sih bedanya dan karakteristiknya seperti apa? Silakan Kak Yoga. Oke, kalau kita bicara fundamental dan teknikal ya, mungkin pada dasarnya untuk fundamental tuh kita berinvestasi pada jangka panjang ya, seperti seorang investor. Kalau untuk teknikal kita mungkin ibarat ke trader ya, jadi kita dapat keuntungan dalam jangka pendek. Nah, kalau untuk kita membeli beberapa aset koin, tentunya kita perlu membutuhkan keduanya, yaitu teknikal dan fundamental. Nah, contoh kita misalnya dapat koin A gitu, proyeknya bagus, secara teknikalnya positif, dari time frame besarnya lebih baik gitu kan. Nah, itu adalah potensi kita untuk melakukan pembelian gitu kan. Apalagi ada proyek-proyek seperti yang memang kemarin teman-teman CFX kan itu proyeknya bagus ya. Nah, karena naik 2 hari itu kisaran 100%-an gitu. Nah, itu dari teknikal dan fundamental digabungkan, ya kita bisa dapat profit yang lebih besar gitu ya. Seperti itu sih singkatnya. Oke, berarti memang juga harus balance juga ya kalau dari Kak Yoga ya, harus balance antara Balance. fundamental dan juga teknikal. Ya, Tapi betul. kalau kita flashback, maksudnya kita bagi yang memang terjun full time di trader misalnya, ketika ini juga pengalaman pribadi ya kakak-kakak semua, misalnya banyak tuh trader pemula itu ketika beli koin, ini terpengaruh kata si A, terpengaruh kata si B, terpengaruh kata si C. Ini cuma koin ya, juga termasuk saham misalnya. Ini bakal bullish nih, sehingga kan menciptakan semacam apa ya, semacam efek domino atau secara nggak langsung kan bisa dibilang pom-pom koin ya. Nah, ini gimana sih bagi kita yang masih hijau atau newbie ini di dunia trading dan juga kripto? Mana sih yang lebih diutamakan ini? Analisis secara fundamental atau analisis secara teknikal yang lebih diutamakan bagi pemula nih, trader pemula? Mungkin dari Kak Yoga dulu boleh untuk yang pertama kali silahkan. Oke, kalau bicara tentang ini apa sih, biasa ada koin A, koin B gitu kan, ada koin pom-pom gitu ya, lebih baik kita cari tahu dulu nih, koin pom-pom itu disebabkan karena apa. Nah, berarti kita cari ini fundamentalnya. Jadi teman-teman kalau misalnya koin memang paham banget tinggi nih, itu jangan dikejar. Tapi kalau misalnya baik lagi nih ke tipe teman, apakah investor, apakah trader. Kalau investor, teman-teman tinggal beli, tapi gunakan dollar cross averaging ya. Jadi teman-teman bisa cicil aja gitu. Tapi kalau untuk trader lebih baik wait and see. Jadi tunggu koreksi dulu baru beli. Yang terpenting ya teman-teman yang dipersiapkan untuk newbie ya belajar dulu investasi layar ke atas, cari komunitas-komunitas yang bisa membuat teman lebih maju di dunia investasi dan trading. Seperti itu sih. Oke, berarti harus banyak-banyak belajar kayak misalnya terjun ke komunitas ya dari Kak Yoga ya untuk Ya betul. supaya kita nggak kena korban pom-pom koin. Oke. Oke, thank you Kak Yoga. Kalau Ya. Kak Insanul sendiri, ini sebenarnya bagi kita nih yang trader pemula atau memang nggak cuma trader ya, mungkin juga investor pemula di dunia kripto terutama, untuk analisis fundamental atau teknikal nih yang lebih diutamakan. Ke Kak Insanul boleh? Monggo silakan. Di antara dua itu ya, Oh, sebenarnya sih yang pertama gitu tuh, pahami silakan Pak. uangnya dulu. Oh, apa nih yang pertama berarti? Balik lagi kan gitu. Cuma kan sebenarnya kalau dibilang lebih mana dulu fundamental maupun teknikal. Kalau buat aku pribadi karena mungkin ada masalah sih dari technical analysis gitu yang kalau kata Daniel Kahneman heuristik itu tuh masalahnya di biasnya. Kadang gitu kata orang bilang bahwa koin ini tuh bisa naik pom-pom katakan
Mau nggak mau, kita tuh percaya. Karena apa? Kata si A, dia sebagai influencer, dia bilang bahwa ini tuh bisa naik dan kita tuh pasti beli profit. Itu masalah orang pertama kali investasi. Itu masalah di fundamental, katakan ini koinnya bagus dan lain sebagainya, white papernya bagus, projectnya bagus. Tapi kenyataannya juga ketika turun, siapa yang bisa tahu di mana ketika harga akan berhenti dan kita bisa buyback dengan dollar cost averaging, itu masalah fundamental. Kedua, technical. Dalam trading, kita selalu ada bias. Biasnya pertama, satu, ketika kita pengen beli, kita pasti pengen harga paling bawah. Ketika harganya naik, kita bakal beranggapan, oh ini tuh mahal. Apakah kita harus beli? Dan ketika kita nggak mau beli, ternyata dia semakin naik. Biasnya itu udah anchor, udah masuk dalam pikiran kita sendiri kan. Kalau dibilang yang mana yang lebih efektif untuk trading, aku bilang sih analytical. Ketika modal kita cekak, katakan di bawah 1, di bawah 5, ataupun rata-rata orang kan ketika memulai investasi paling di bawah 10 ya, ataupun trading. Ya technical masih oke lah, kita bisa tahu di mana harga kita bisa beli, di mana harga ketika kita bisa jual. Karena ketika kita bicara fundamental, di mana kita exit, harganya kita nggak tahu kan. Technical kan bicara chart, itu ada kepastiannya, angkanya di mana, harganya di mana. Yang lebih efektif tentu saja technical. Kalau pertama kali dari saya pribadi, karena saya pertama kali mulai trading juga langsung belajar technical sih ya. Tapi balik lagi ke uangnya. Uang yang digunakan tuh harus jelas gitu. Bukan uang minjem, uang pinjol. Itu kebanyakan karena orang gagal di situ. Uang untuk hajat hidup dipakai buat trading gitu. Sebenarnya MM-nya dulu sih. Pakai uang dingin ya kalau dari Iya. Mas Insanul ya. Jangan uang panas. Kita sering bilang uang untuk kebutuhan jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya high risk taker seperti itu Mas Insanul ya. Iya, Apalagi pakai uang pinjol. itu banyak sih. Oke, thank you Ya. Kak Insanul atas insight-nya. Aku sebelum ke Kak Karlina mau ke Kak Hafi dulu gimana? Untuk menurut Kak Hafi, analisis fundamental atau teknikal nih yang dibutuhkan biar kita nggak jadi korban pom-pom koin? Sekali lagi aku coba reminder juga tadi sempat disinggung sama Kak Insanul ya tadi ya. Jadi untuk pertama itu kita jangan dulu mikirin fundamental atau teknikal lah gitu, apalagi untuk pemula let's say baru mulai 3 bulan pertama atau bahkan 2 bulan pertama kayak gitu. Nah, pemahaman aku di sini dari pengalaman aku dulu, justru yang pertama kali harus kita approach itu di money manajemennya gitu. Benar kata Kak Insanul tadi kan. Karena kan pada dasarnya kalaupun kalian anggaplah kena pom-pom, tapi kalian hanya masuk kecil, let's say 0,5% dari capital yang kalian punya, it's fine gitu, it's part of the risk gitu kan, yang kita coba take untuk dapat reward kayak gitu kan, setidaknya kan. Dan karena setiap orang punya mental framework yang berbeda-beda gitu kan, karena pada dasarnya ketakutan kita dalam kena pom-pom atau ketakutan kita dalam nyangkut ketika kita beli, ketakutan selalu berasal dari ketidaktahuan kayak gitu kan. Karena kita tidak tahu harga akan turun sampai mana atau harga akan naik sampai mana, akhirnya kita overthinking ya kan, coba untuk istilahnya ada justifikasi untuk langkah yang telah kita ambil gitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih penting, sebenarnya untuk short term trade, misalkan kita beli suatu project atau kita berinvestasi hari ini tapi kita ingin jualnya besok, misalkan dalam waktu cepat, itu lebih masuk ke arah ke arah teknikal kayak gitu. Tapi kalau memang kita setelah melihat historical data, lalu setelah kita benchmark dengan beberapa project lain, akhirnya kita memutuskan untuk DCA atau kita berinvestasi di sebuah koin tersebut, let's say kita beri waktu dia 2 tahun atau 3 tahun untuk growth, ya it's fine gitu. Kita hanya perlu menggunakan fundamental saja kayak gitu. Karena dengan DCA kita beli setiap bulan misalkan 1% dari capital kita atau 0,5% dari capital kita. Pertama, mental kita terjaga gitu kan. Kita tidur nyenyak juga ya kan. Yang kedua, setiap kesempatan yang hadir di market itu kita bisa dapat sebetulnya, karena market itu pada dasarnya endless istilahnya infinite opportunity flow lah kayak gitu ya market. Jadi kita nggak akan pernah ketinggalan, kita akan selalu terjemput ya kan. Nah, mental framework tiap orang kan yang berbeda-beda, karena detik ini ada yang mikir besok bakal naik, detik ini ada yang mikir oke, besok kita bisa sabar aja, bisa antri, tergantung istilahnya ego tiap orang lah. Karena langkah kita di market sebetulnya cerminan di langkah kita ketika kita menjalani kehidupan pribadi kita gitu. Kalau kita agresif ya kan, kita orang yang nggak sabaran, itu akan terrefleksi ketika kita trading atau investing. Kalau dari pengalaman saya begitu mungkin ya, dan dari beberapa buku yang saya baca kayak gitu Kak. Oke, berarti langkah kita di market itu cerminan langkah kita di dunia nyata ya, kalau dari most of the time. Oke, thank you Kak. Aku nih banyak nih. Berikutnya aku mau ke Kak Karlina.
yang kayaknya sudah banyak ini ya, banyak pengikutnya juga di kolom chat nih. Kak Karlina, Kak Karlina. Oke, aku sekarang ke Kak Karlina nih setelah dari Kak HV. Apakah analisis fundamental dan atau teknikal ini mana yang lebih harus diutamakan? Monggo Kak Karlina, waktu dan kesempatannya. Jadi kalau aku pribadi ya, Dior lagi ya, aku sih lebih ke fundamental. Tapi kalau misalkan yang pemula, disarankan banget jangan keikut FOMO. Kenapa? Kemungkinan untuk nyangkutnya itu lebih tinggi. Kita tuh kan pikirannya jadi trader itu karena pengen jadi cuan. Sekarang kita memikirkan bagaimana caranya kita sebagai investor itu bisa mendapatkan keuntungan. Tapi karena kamu pemula, berarti kamu harus mulai dari awal dong. Berarti kamu profit konsisten dulu, misalkan 2% atau 3% gitu. Kalau pom-pom itu kan aku udah sering bilang sih sama komoditas aku pribadi, kalau koin sudah jadi naga, jangan pernah dikejar. Kenapa? Kita tuh nggak tahu historikalnya seperti apa. Apalagi kan koinnya ibaratnya udah keburu jadi naga gitu loh. Mending kita cari lagi yang dimana koinnya berfundamental yang lumayan kuat, sehingga kita yang jadi investor ini nggak ragu gitu menginvestkan duit kita di situ. Karena kan ibaratnya kripto ini jatuh high risk, high reward ya. Jadi kembali lagi ke MM kita gitu. Terus aku buat trader pemula tidak pernah menyarankan dana 100% all in. Tapi dana yang dimana anggapannya tuh kita sanggup untuk hilang. Hilang dalam artian kamu nggak kepikiran, kalau nyangkut nggak kepikiran gitu loh. Kamu kan ini baru awal. Pastilah kita tuh di awal-awal itu gimana caranya kita mencari cara invest kita itu yang enak buat kita gitu loh. Jangan kebanyakan FOMO. Belajarlah dari orang-orang yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena investasi itu kan ibaratnya riskan banget ya, karena menggunakan uang pribadi gitu loh. Kalau misalkan kerugian pun itu dampaknya ke kita sendiri gitu loh. Jadi aku lebih nyaranin orang-orang carilah koin yang berfundamental kuat. Jangan keikut FOMO dulu lah. Kamu kan baru gitu loh. Baru itu riskan banget. Kata orang tuh masih awam, belum begitu mengenal dunia kripto. Lebih baik pelajari dulu. Profit konsisten dulu. Nggak apa-apa kecil. Yang penting kamu profit konsisten gitu loh. Itu menandakan kamu udah benar dalam investasi. Kita kan mencari cuan ya. Intinya di sini kan kita lagi cari cuan buat diri kita gitu. Tapi bukan berarti kita selalu cuan dalam kripto gitu. Namanya dunia investasi itu naik turun ya. Pasar itu selalu bergerak volatile gitu. Tapi jangan juga kamu berpikir aku beli hari ini besok aku jadi kaya. Itu pemikirannya salah gitu. Kembali lagi ke diri kita itu mindsetnya mau seperti apa gitu. Kamu bisanya nge-hold berapa lama gitu. Kalau misalkan kamu belajar, pakailah dengan dana yang minim 20-30% misalkan. Jangan all in, jangan keikut FOMO. Pelajari dulu pelan-pelan. Nggak ada yang namanya ketinggalan selama kamu mau belajar. Itu sih kalau dari aku. Tetap Oke, fundamental itu penting. thank you. Pokoknya terus belajar tentang fundamental, belajar tentang teknikal, Benar. dan juga jangan all in 100% dana di kripto atau kalau tadi kata Kak Karina ya. Iya, apalagi kan kita pemula gitu, ngeri ya. Nggak semua orang bisa high stacker ya kalau Kak Karina ya. Nggak semua orang bisa Benar. menjadi high stacker ya. Oke. Kalau tadi kata Kak Karina nggak apa-apa sedikit-sedikit TP, take profit, yang penting konsisten. Kalau kata Kak Karina seperti itu ya. Benar. Yang kita Oke. harapkan itu cuan gitu loh, bukan kerugian. Oke. Hilangkan kata kerugian dalam mindset kita. Oke. Gimana Hilangkan. caranya aku bisa untung gitu. Oke, bagaimana caranya bisa untung? Oke, kalau kita lebih sedikit spesifik lagi, lebih dalam lagi. Nah, ini yang mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman semua di sini, teman-teman Crypto Girl dan juga Crypto Boy. Ada nggak sih contoh misalnya koin apa yang tidak bisa kita analisa secara teknikal? Mungkin dari Kak Karina dulu boleh, silahkan. Biasanya itu koin-koin micin sih ya. Itu agak ngeri. Teknikal nggak bisa Project. ya? Secara teknikal ya? Ya kadang proyeknya aja nggak ada gitu. Gimana kita mau bisa sih? Mungkin ada bisa teknikal, tapi susah kayaknya. Lebih ngeri sih itu. Berbahaya banget sih. Tapi kalau Karena Kakak proyeknya itu.
Oke oke. Koin micin ya kalau kata Kak Karlina ya? Iya, koin micin yang ibaratnya white paper-nya nggak jelas, terus supply-nya gede gitu. Hmm. Nggak jelas lah pokoknya. Aku Oke, lebih nggak menyarankan orang-orang ke koin micin sih. oke, berarti kalau Kak Karina menyarankan untuk tidak main di koin micin. Itu quote of the day Benar. dari Kak Karina. Thank you Kak Karina. Aku mau mencoba mengorek jawaban dari Kak HV. Kini kira-kira gimana nih Kak HV nih? Ada contoh nggak sih misalnya koin yang tidak bisa kita analisa secara teknikal? Gimana Kak HV? Ini agak lucu juga pertanyaannya sebetulnya ya. Dan ini sempat ada di benak aku juga waktu awal aku coba terjun ke dunia instrumen finansial lah gitu kan. Karena sejujurnya koin yang nggak bisa kita analisa dengan metode teknikal ya adalah koin dengan minimnya historical data, bisa disebut koin micin yang udah tadi Kak Karlina mention ya. Karena anggaplah kayak gini, ada koin A namanya. Lalu dia listing detik ini, baru muncul banget. Ya gimana kita menganalisa kalau cuma ada satu candle doang misalkan ya kan? Gitu kan? Even Berarti itu ketika kita teknikal ya Mas ya? iya Even itu teknikal. teknikal ya? Oke oke. Iya gitu. Gimana kita menganalisa sebuah koin yang baru muncul satu candle misalkan ya kan? Itu kan nggak mungkin gitu kan karena pas datanya belum ada ya kan, pattern belum terbentuk ya kan, volume nggak ada juga gitu. Jadi perlu teman-teman note juga kalau misalkan technical analysis itu nggak setiap hari dan setiap saat works gitu. Ada beberapa saat di mana misalnya kayak gini, teman-teman nyoba buy di support, tiba-tiba profit. Hari besoknya teman-teman buy di support lagi, bisa jadi nggak profit, bisa jadi minus gitu kan. Padahal chartnya masih di situ-situ juga sebetulnya, ya kan? Nah, apa aja yang mempengaruhi? Pertama, volume di market. Kalau kalian buka Indodax, misalkan volume Bitcoin hari ini di angka berapa sih, ya kan? Jadi kalian punya data nih, oke, volumenya lagi gede. Berarti ketika teman-teman trade di situ, Indodax punya atau Bitcoin punya liquidity yang support terhadap technical analysis yang telah kalian buat gitu. Contohnya misalnya teman-teman tahu kan pattern double bottom misalkan ya kan, apakah setiap double bottom dia akan naik? Tentu saja tidak kan, ya kan? Nah, kita butuh banyak konfirmasi, butuh banyak pengetahuan juga lah tentang apa yang akan kita lakukan gitu dalam setiap langkah kita dalam trading atau investasi kayak gitu. Oke, thank you Kak Afi. Berarti ini koin-koin yang baru listing, ya nggak bisa kita lihat secara teknikal. Jangan sampai tiba-tiba HK all in, terus tiba-tiba pom-pom malah kena cut loss nanti ya Kak Afi ya. Iya, gitu Thank kan. you Kak Afi. Betul, betul, Thank you, betul. thank you. Berikutnya ke Kak Insanul nih. Apakah punya jawaban yang sama pula dengan Kak Kanda dan juga Kak Hafi? Contoh koin yang tidak bisa kita analisa secara teknikal, Kak Insanul, silahkan. Selain koin micin ya, itu dulu ada kan Doge. Doge itu kan nggak Oh wajar. iya. Itu satu orang nge-tweet naik. Tiap orang berharap yang sama. Itu kan Iya. herding behavior kan. Orang bakal Hmm. ngikut ketika si A bilang katakan Elon nge-tweet naik, ya kan? Iya. Temennya adeknya si Ba. Oh. Itu kan nggak wajar juga. Makanya ketika bull run sampah aja jadi emas kan. Hmm. Micin juga naik, semuanya naik, satu tweet tiba-tiba naik gitu. Siapa yang tahu? Orang pada mikir ini Doge udah double top bisa turun. Waktunya jual. Tiba-tiba Elon nge-tweet duar naik. Itu bisa dianalisa nggak? Kita bisa analisa nggak kapan sih Elon mau nge-tweet gitu? Kan nggak tahu, semua orang nungguin Twitter, nungguin Elon nge-tweet biar harganya naik. Hanya Elon dan Tuhan yang tahu ya. Iya. Itu aja berdoanya ke Elon tolong naikin Doge, Elon tolong naikin Doge biar duitnya balik kan. Itu kan emang nggak bisa. Sebenarnya dibilang investasi kripto tuh high risk kan emang beneran high risk. Karena emang investasi kan sebenarnya tujuannya adalah agar uang ini bekerja saat kita tidak bekerja, katakan sedang tidur, uangnya kerja sendiri, nanti value-nya naik dan nambah. Itu kan poin dari investasi. Tapi orang mikirnya bahwa investasi kita naruh sekarang, 10 hari kemudian, 30 hari kemudian duitnya naik. Kita mikir bahwa Bitcoin dari harga $3.000 tahun 2018 bisa naik ke $64 tuh kan cepet. $64.000 naiknya cepet kan. Tapi kalau dihitung itu 3 tahun. Siapa yang mau nunggu 3 tahun? Horizon investasi kita tuh paling bertahan berapa sih? Nggak ada sampai 1 tahun katakan. Kita mau entry sekarang ketika turun 10% katakan dari value kita. Itu udah mikir, udah panas dingin ini cut loss enggak, atau hold. Ketika udah profit, balik lagi mau cut loss atau hold. Jadi kalau dibilang koin yang nggak bisa dianalisa ya Doge itu. Contoh nyata kan Doge sama Shiba. Shiba tiba-tiba masuk aja, rame semua beli kan. Sempat beli nggak Mas Insanul waktu itu? Enggak ikutan. Enggak ya? Enggak berani. Nggak berani ya. Itu emang pom-pom sih emang Elon itu. Kalau orang bilang global ya, maksudnya
pom-pom yang paling gede juga tiba-tiba cut loss di tahun 2000 berapa ya? 21 kalau nggak salah ya. Iya. 21. Oke. Thank you Kak Insanul. Ini kayaknya di kolom komentar nih banyak teman-teman yang semoga teman-teman yang di komentar ini nggak pada CL semua ya. Kita harapkan tetap profit. Pada ketiknya cepat-cepat nih di kolom komentar. Oke, berikutnya ke Kak Yoga terakhir. Ada nggak sih koin yang bisa dianalisa secara yang tidak bisa kita analisa secara teknikal? Kak Yoga silahkan. Oke, sama sih jawabannya tadi terkait dengan koin micin sama koin-koin baru launching ya. Nah, tapi yang terpenting yang nggak bisa dianalisis itu ya kebanyakan shadow-nya candlestick-nya. Seperti ekor yang panjang, ekor yang bawah. Jadi secara teknikal itu agak bingung gitu kita mau beli atau enggak gitu. Nah, yang terpenting ya kalau nemu-nemu candlestick seperti shadow-nya panjang, terus cara koin micin itu jangan berharap lebih lah teman-teman. Ya itu lebih baik antisipasi aja buat amanin aset. Jadi tetap sesuaikan profil risiko kita, jangan terburu-buru buat berinvestasi, apalagi dengan koin micin yang tidak bisa dianalisis teknikal. Seperti itu sih. Oke, itu mengenai analisis teknikal ya. Berarti kalau dari Kak Yoga juga berarti sama ya seperti jawaban yang lainnya juga koin micin ya. Kalau Iya, koin saham tuh micin. kayak saham gorengan mungkin kayak gitu ya kan di kripto lebih koin micin. Oke, berkaitan dengan itu apakah mungkin pertanyaan selanjutnya nih, apakah semua koin ini yang di listing di crypto exchange ini itu dapat dianalisis secara fundamental, secara histori penjualannya, makanya lebih kepada detail secara fundamental. Ke Kak Karlina boleh? Ke Kak Karlina silahkan. Apakah semua koin di listing yang listing di crypto exchange dapat dianalisis secara fundamental? Silakan Kak Karlina. Halo. Halo. Ya, silakan Kak Karlina. Kalau pendapat aku pribadi sih, kalau misalkan kita di exchange-nya kita pilih juga ya, kayak misalkan kayak di Indodax kan udah jelas gitu ya, yang masuk poinnya di sini fundamentalnya lumayan bagus gitu. Tergantung sih, kalau exchange yang kita pilih kebanyakan kayak exchange yang luar, mungkin kebanyakan koin micin, itu kan fundamentalnya nggak bisa dianalis ya, gitu. Boleh di-mention nggak nih Kak, koin-koin yang mungkin dalam tanda petik fundamentalnya cukup baik di triwulan pertama 2023 ini? Mungkin sekalian dikasih sinyal beli kali ya? Oh enggak ya? Jangan-jangan. Kira-kira apa nih? Kira-kira Jangan apa? dong, biar Oke, lagi oke. semua koin. Ya. Apa kira-kira Sebenarnya yang kalau triwulan market lagi pertama? bullish, Apa kalau nih misalkan kira-kira? market lagi bullish sih ya, sebenarnya market pasti koin-koin altcoin pun bakal naik gitu loh. Kayak misalkan kayak kemarin kan di bulan pertama kita Januari, bottomnya kemarin kan pas waktu Desember, harga altcoin pun naik kan, termasuk BTC juga gitu. Ini sih kalau masalah koin-koin ya kembali lagi ya, mesti kita harus melakukan riset ulang lagi gitu. Walaupun di exchange aja kita harus tetap milih-milih lagi koin-koin yang berfundamental gitu. Apalagi kayak orang yang baru-baru masuk di kripto, jangan masalah masuk FOMO, jangan pernah terhasut dengan FOMO. Tetap kita utamain apa fundamentalnya dulu, projectnya dulu. Kalau misalkan kita investasi nih, projectnya nggak jelas, emang kita sebagai pemikiran investor emang mau gitu loh investasi sesuatu hal yang nggak pasti gitu. Misalkan projectnya aja nggak jelas, koinnya nggak jelas, emang kita investor mau gitu? Pasti nggak mau kan. Sedangkan kita kan lagi mencari gimana investasi kita yang benar gitu loh. Jadi kembali lagi sih, di exchange tertentu pun belum tentu ibaratnya koinnya itu berfundamental bagus gitu. Belum tentu koin yang masuk itu benar-benar koin yang bagus. Kan banyak tuh yang kadang udah masuk di exchange besar bahkan bisa daily, contoh aja Luna gitu. Dan HNT gitu kan. Itu kan ibaratnya koinnya udah running, udah sampai naiknya gila-gilaan, kok bisa delis gitu. Kembali lagi fundamental juga gitu. Emang koin Luna Walaupun Maya tuh emang ini ya, gurih di awal kayaknya ya. ngeri kan? Oke. Luna itu contoh nyatanya itu. Nggak ada yang pernah nyangka gitu. Sampai dia tuh kan termasuk dalam koin yang top 5 ya. Tiba-tiba langsung masuk top 5 gitu. Paling penting sih kalau misalkan investasi ya, mending cari koin yang udah lama sih. Yang udah jelas gitu, fundamentalnya kuat. Walaupun udah listing sekalipun di exchange, bukan jaminan itu
bagus gitu loh. Kembali lagi lakukan research lagi, ikutin terus project-nya. Apapun yang dilakukan koin itu tuh ibaratnya kita harus mengikuti. Karena kan jatuhnya kebanyakan orang tuh investor gitu. Oke, oke, Walaupun oke. memang ada juga trader harian, tapi Thank kita you. bedain gitu. Oke, thank you Kak Kalau Karina. misalkan kita, Ini langsung kita berasa kuliah misalkan 6 SKS loh sama Kak Karina sama teman-teman semuanya. Oke Kak Karina, thank you Kak Karina. Berarti itu koin-koin iya, yang sudah mapan berarti kayak BTC dan lain-lain bisa untuk dianalisis secara fundamental. Oke, berikutnya aku ke Kak Hafi. Kak, gimana nih Ya. Kak? Koin yang di listing di crypto exchange ini apakah dapat dianalisis secara fundamental di semuanya atau gimana nih Kak Hafi? Silahkan. Oke, berarti pertanyaannya bisa dianalisis secara Secara fundamental atau fundamental. enggak gitu ya? Iya. Kalau jawaban dari gue pribadi, semuanya bisa gitu kan. Semuanya bisa kita analisa dengan metode fundamental. Karena koin yang listing di exchange, apalagi misalkan contohnya biggest exchange di Indo kan sama lagi Indodax ya kan. Setiap exchange itu, jadi kalau teman-teman belum tahu, pasti punya pertimbangan sendiri, pasti punya benchmark sendiri terhadap koin yang akan mereka listing. Nggak mungkin tiba-tiba out of nowhere exchange nge-listing koin yang emang pertama nggak punya integritas atau nggak punya volume perdagangan yang menarik misalkan kayak gitu, karena exchange mau dapat keuntungan dari mana kalau misalnya volumenya rendah, di tradingin jarang kayak gitu kan. Jadi di atas kertas harusnya setiap koin yang masuk ke exchange, apalagi exchange-nya kredibel ya kan, kalau di Indonesia Indodax kayak gitu kan, itu pasti sudah melewati beberapa tahapan dulu sebelum mereka listing. Tapi yang namanya investasi balik lagi nggak ada kepastian kayak gitu kan, karena sejujurnya ketika teman-teman membeli sebuah proyek kan beli jempol teman-teman juga gitu kan istilahnya ya. Ya yang ngeklik teman-teman juga gitu kan. Jadi seiring berjalannya waktu semoga terus belajar istilahnya bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang teman-teman lakukan sih kayak gitu. Berarti harus tanggung jawab dengan jempol sendiri ya Kak Hafi ya? Iya, kayak gitu. Oke. Thank you Kak Hafi. Berarti harus Ya, tanggung jawab dengan diri kita sendiri. Harus do your own research pastinya. betul. Thank you Kak Hafi. Thank you. Berikutnya aku ke Kak Insanul. Kalau Kak Insanul gimana nih? Apakah semua koin yang di listing di crypto exchange ini dapat dianalisis secara fundamental? Silahkan Kak Insanul. Bisa sih, tapi kalau jujur dari saya pribadi, saya kan jarang gitu loh, jarang lihat fundamentalnya. Tapi kalau bilang fundamental dari segi event, mungkin emang ada pengaruhnya. Ketika ada event misal koinnya bagus, otomatis dia bakal nggak otomatis sih, tapi lebih besar kemungkinannya dia bakal naik gitu. Kayak tadi juga, walaupun punya fundamental yang bagus, katakan kayak Luna, juga bisa ambruk kan. Di dalam dunia investasi itu selalu ada black swan. Hal yang nggak kita tahu itu pasti kejadian. Bara hal-hal kecil aja bisa bikin semuanya tuh rungkat kan. Siapa yang bisa nyangka sekelas Luna yang udah gede, top 10 CMC tiba-tiba ambruk. Doge yang nggak ada yang tahu tiba-tiba naik. Fundamentalnya apa? Nggak ada yang tahu kan. Tapi kalau bisa dibilang bisa dicek semua, kalau cuma sekadar membaca pasti bisa. Tapi kan balik lagi, kita tuh bukan beli kepastian ya, kita tuh beli kemungkinan. Kita beli kemungkinan buat dapat uang lebih besar. Dengan resiko kita kehilangan uang, itu investasi. Kalau mau aman ya menabung. Wah, ini quote of the day-nya dari Kak Insanul. Kita tuh bukan beli kepastian, tapi beli kemungkinan ya. Soal investasi. Waduh. Quote of the day dari Kak Insanul. Oke. Thank you Kak Insanul atas insight-nya. Oke, terakhir aku ke Kak Yoga dari Community Index. Gimana Kak? Apakah semua koin yang di listing di crypto exchange ini dapat dianalisis secara fundamental? Silakan Kak Yoga. Tentunya dapat sih. Sebelum listing kan kita tahu ya project apa yang akan dikeluarkan gitu kan. Nah, jadi kita riset dulu nih koinnya ini. Tapi biasanya kalau untuk setelah listing tuh biasanya naik pumpnya sangat tinggi. Nah, kemungkinan kita mungkin dapat beberapa seperti iDrop gitu kan dari koin itu sendiri. Nah, itu mungkin kesempatan kita buat dapetin profit lebih besar. Tapi balik lagi nih, dengan koin micin sendiri kita nggak perlu banyak modal yang besar-besar gitu kan. Pakai modal kecil dulu aja karena ya ini sangat rawan sih, sangat bantingan. Apalagi koin yang baru listing, kebanyakan POM-nya sangat besar. Jadi ya buat pemula lebih baik tunggu aja dulu ketika memang koreksi. Tapi memang kalau memang fundamentalnya bagus, itu jadi acuan buat jangka panjang sih untuk koinnya. Kalau secara teknikal itu belum kebaca. Jadi lebih baik pahamin dulu fundamentalnya sedalam-dalamnya. Gitu. Oke, thank you Kak Yoga. Berarti tetap pelajari, ikro, baca, belajar ya untuk mengetahui fundamental dari suatu koin itu sendiri. Oke, Betul. thank you Kak Yoga. Oke, teman-teman Indodax, kali ini
Kita sudah memasuki sesi tengah ini, seksi interaktif. Teman-teman nih, saatnya kalian nih buat yang mau dapat hadiah, caranya gampang, tinggal kalian klik fitur raise hand. Setelah itu nanti Yose akan pilih siapa yang kira-kira berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa pertanyaannya harus sesuai tema webinar hari ini, yakni trading for living, fundamental, dan juga analytical, dan serta teknikal. Mana nih yang paling efektif? Nanti yang terpilih silahkan on cam dan juga lalu berikan pertanyaan kepada siapa akan bertanya. Oke, yang pertama aku melihat ada Bayu Manggala tadi kayaknya ya aku melihat. Boleh silahkan Bayu Manggala, silahkan on cam kemudian mengajukan pertanyaannya kepada siapa. Silahkan Bayu. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih atas kesempatannya dari MC dan teman-teman Trading for Living di webinar ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai tadi kan udah senggol mengenai fundamental, analytical, dan koin-koin yang mana sih yang cocok buat kita analisis secara fundamental ataupun kita bisa melihat segi charts yang bisa untuk bagi scalper ataupun untuk trading for living untuk jangka panjang. Nah, bagaimana sih kita melihat misalnya koin micin, kita secara fundamental koin yang baru rilis terus baru listing tiba-tiba pas kita lihat kok langsung perform gitu, langsung naik cuannya 60%, 100%, ataupun bisa jadi 200%. Dan ujung-ujungnya tiba-tiba kok bisa jadi delisting ataupun koin itu udah nggak ada. Apakah itu jebakan bagi investor ataupun hanya untuk ya sekedar untuk sementara tiba-tiba langsung delisting, dan gimana kita cara untuk menganalisis koin tersebut biar kita dari segi MM itu bisa aman. Pertanyaannya kepada siapa dan kepada siapa nih? Link tadi kan kayaknya ke Kak Karlina deh yang mengenai kayaknya jago banget nih segi fundamentalnya. Pertanyaannya tadi boleh diulang sekali lagi untuk kalimatnya ke Kak Karlina, silahkan. Satu kalimat pertanyaan aja, silahkan. Baik, gini pertanyaannya, bagaimana sih kita cara bagi trading for living ataupun scalper untuk melihat fundamental yang aman untuk bagi MM yang kecil ataupun yang super besar gitu. Dan itu secara analisis bagaimana gitu sih. Oke, thank you Kak Bayu atas pertanyaannya kepada Kak Karlina. By the way, selamat ya Bayu benar-benar mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Nanti Bayu bisa langsung tulis di kolom chat nama _ asal kota atau kota, nanti akan dicat sama pihak dari Indodax. Oke, silahkan Kakak Karlina dari TOW untuk menjawab rasa penasaran dari Mas Bayu. Jadi misalkan kita nih untuk ini contohnya mau ke investor atau trader, tapi kalau investor kita tetap ya mikirnya tuh secara jangka panjang, mungkin kayak kita take profitnya bisa 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Kita kembali lagi ke fundamentalnya. Sebelum kita terjun di dunia kripto, alangkah baiknya kita mencari tahu apa yang mau kita investasikan itu seperti apa proyeknya, developer di belakangnya, timnya. Karena apa? Kita harus tahu terus perjalanan proyeknya seperti apa sebagai investor. Takutnya tidak tiba-tiba proyeknya nggak jalan, kita bisa langsung cut loss gitu loh. Kita ganti lagi, misalkan dananya bisa kita alokasikan kepada koin yang lain gitu. Aku biasanya nyari tahu dulu, kebanyakan tuh banyak info-info terkait biasanya di Indodax Academy juga kadang ada beberapa info kayak masalah koin-koin terkait, kenapa tiba-tiba koinnya bisa ngepump gitu, project apa yang ditawarkan oleh koin ini, apakah dia lagi bekerja sama dengan apa gitu. Yang kadang itu mempengaruhi jadi harganya gitu, harganya kenaikan. Oke, thank you Kak Karina. Mempengaruhi harganya tadi kalau kata Kak Karina tadi ya, tetap harus riset tergantung investor atau trader. By the way tadi Bayu yang barusan menanya langsung boleh dibalas chat dari kami ya dari Indodax untuk mendapatkan hadiah Rp200.000 berbentuk USDT untuk Bayu. Oke, ini banyak banget ya yang nanya ya. Wow, gokil, keren. Oke. Berikutnya aku mau kepada tadi udah cowok sekarang cewek deh. Aku cari ada Agnes dari TOW nih kayaknya nih. Agnes TOW silahkan on cam kemudian mau bertanya kepada
siapa? Silahkan Agnes, pertanyaan singkat aja ya. Lalu bertanya Oke, kepada Kak. siapa? Silahkan Agnes. Terima kasih, Kak. Kak, saya mau tanya itu tadi tentang teknikal, tapi saya lupa namanya. Yang mau aku tanya gini, Mas. Eh, berapa lama candle itu terbentuk supaya kita bisa menggunakan teknikal analisanya itu ke koin tersebut gitu. Oke, tadi kayaknya Kak Hafi kali ya tadi yang mention soal tadi mengenai Iya, iya Kak. Boleh, silahkan Kak Hafi langsung dijawab pertanyaan dari Kak Agnes dari TO. Oke, jadi Silahkan. aku coba samakan lagi. Berarti pertanyaannya tadi kan berapa lama ya supaya sebuah koin baru misalkan bisa kita lakukan technical analisis pada koin tersebut gitu kan. Nah, sebetulnya jawabannya seperti ini. Semakin banyak informasi yang kita dapatkan, which is semakin banyak pembentukan candle atau informasi yang kita dapat, itu akan menentukan seberapa confident dan seberapa besar range trading yang akan kita eksekusi kayak gitu misalkan. Let's say kita punya informasi harga 15 menit terakhir. Gak mungkin dong informasi 15 menit terakhir itu akan kita pakai untuk swing trade misalkan selama sebulan atau 2 bulan ke depan misalkan ya kan. Jadi bergantung kepada seberapa banyak informasi yang terbentuk, seberapa banyak informasi yang kita dapatkan, sehingga itu akan align dengan time horizon kita dalam trading kayak gitu. Berarti jika Mbak menggunakan, Kak Agnes menggunakan time frame kecil, berarti validasi time frame tersebut hanya berlaku untuk jangka pendek kayak gitu. Makanya mungkin kalau Kak Agnes tahu, kalau banyak teman-teman investor di luar sana, mereka yang mereka lihat hanya time frame daily, weekly, misalkan karena mereka menggunakan time frame besar untuk jangka panjang, menggunakan time frame kecil untuk time horizon yang lebih kecil juga kayak gitu. Oke, Kak Hafi, thank you. Berarti tergantung time frame yang digunakan itu dari Kak Betul, Agnes. betul. By the way, tadi Kak Agnes, selamat ya buat Kak Agnes, berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Jangan lupa langsung tulis di kolom chat ya, nama Kak Agnes, kemudian asal komunitas atau asal kota kamu, biar bisa mendapatkan hadiah dari kami. Thank you, Mas Kak, Hafi. tanya satu lagi boleh, Kak? Aduh, sebentar. Udah tutup, nanti Itu lagi ya. oke, Gak apa-apa ya, gak apa-apa Iya, ya. oke. Tapi nanti yang lain gak kebagian, gak apa-apa ya. Ya, oke. Thank you, kan semangatnya gede banget loh. Bagus, bagus, bagus. Oke, kita berikutnya ke pertanyaan ketiga sebentar. Ada Kak, aku lihat di banyak banget sih. Ada Kak Ahmad Thorik kayaknya ya. Kak Ahmad Thorik silahkan bisa on cam kemudian langsung menanya apa ya, bertanya kepada Oke, Kak. siapa pertanyaannya. Silahkan Kak. Saya mau nanya ke Kak Yoga nih. Oke, Kak Yoga Ini kan silahkan. temanya ini tentang fundamental, analytical, dan teknikal. Nah, Hmm. saya sebagai orang yang baru terjun di kripto, kira-kira sebelum saya mengetahui analisis fundamental, analytical, dan teknikal, kira-kira indikator yang perlu diketahui itu apa aja sih? Atau aspek-aspek sebelum kita melakukan analisis itu? Oke, thank you. Indikator sebelum melakukan analisis. Oke, ke Kak Yoga tadi ya. Ya. Silahkan Kak Yoga. By the way, Oke. tadi Torik selamat ya mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT dan jangan lupa langsung tulis di kolom chat nama dan asal komunitas ya dari Kak Torik. Oke, Thank you. terima kasih, Kak. Silakan Kak Yoga silakan Kak Yoga jawabannya. Oke, yang pertama yang untuk memahami technical analysis, teman-teman yang terpenting yaitu mengetahui arah tren terlebih dahulu nih sebelum mengidentifikasi market. Nah, kedua teman-teman mengidentifikasi lagi terkait dengan candlestick. Nah, baru 2 ya candlestick, yang ketiga adalah jam trading. Simpel itu aja. Nah, jadi kalau kita mengetahui arah market dari posisi uptrend maupun downtrend ataupun sideways ya. Nah, kalau untuk uptrend, kita harus tahu dulu nih titik-titiknya nih untuk melakukan pembelian. Begitu dari downtrend dan support. Mungkin saya bocorin ya. Dalam keadaan uptrend, teman-teman bisa melakukan pembelian di area higher low. Lalu dalam keadaan downtrend, teman-teman bisa membeli ke dalam keadaan lower low. Dan kalau untuk sideways, di area support. Nah, indikator yang terpenting ya, yang nggak jauh dari area support dan resisten, seperti overbought, oversold, dari MACD, dan volume. Jadi yang terpenting ya, arah tren dulu sih. Tren, candlestick, dan jam trading. Kalau jam trading, teman-teman sampai ketahui ya, seperti contohnya candlestick ini pada time frame 1 hari. Nah, teman-teman tinggal menunggu konfirmasi candlestick di jam 6 pagi. Supaya apa? Supaya valid candle hijaunya tinggi. Kalau teman-teman entry sekarang nih, closing-nya nanti pagi jam 7. Sekarang dengan konfirmasi candlenya hijau tinggi nih. Nah, kita tunggu dulu jam 6 pagi supaya itu valid. Takutnya nanti kalau kita beli sekarang, pagi-paginya dibanting. Nah, itu berisiko kan. Jadi, pahamin dulu yang ketiga aspek itu, baru teman-teman bisa terjun pelan-pelan dengan modal kecil dulu. Kayak gitu sih.
Oke, thank you Kak Yoga atas penjelasannya. Semoga Torik puas ya dengan penjelasan dari Kak Yoga. By the way, jangan lupa Torik, kan kamu dapatkan 2.000 US berbentuk USDT. Jangan lupa ditulis di kolom chat ya nama kamu sama asal komunitas biar bisa dikonfirmasi dari pihak Inidax untuk kamu mendapatkan hadiah. Oke, thank you Kak Torik. Sebentar tadi cowok, sekarang ke cewek lagi ya. Tadi saya Yose melihat ada Novia Lanis ya. Boleh Novialanis untuk on cam, kemudian langsung menanyakan pertanyaan kepada siapa. Silakan Novialanis. Aduh bang, saya cowok. Oh, cowok. Sorry. Oke, tadi nggak on cam, tadi kita nggak lihat. Oke. Iya, sorry. Silakan Berarti Novialanis. cancel Ya, atau tetap lanjut? oke. Silakan. Tetap bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa. Silakan, nggak apa-apa. Silakan Novialanis. Kayaknya kepada yang antara bertiga siapa aja lah ya yang mau jawab. Ini kan yang dibahas tuh selalu analisis teknikal dan fundamental. Sementara nggak ada yang nyerempet tentang analisa on-chain. Nah, maksudnya secara sederhana tuh teknik on-chain tuh kayak gimana sih, Kak? Oke, aku mungkin nanti ke Kak Insanul aja ya pertanyaannya biar kita rata. Ya, Silahkan yang belum jawab aja. Silahkan Kak Insanul untuk menjawab pertanyaannya. Kalau on-chain sih aku jarang pakai ya, tapi paling kalau kita mau lihat di Glassnode paling ya. Kalau on-chain kan sebenarnya lebih ke apakah suatu koin ini ataupun aset ini itu emang ada di exchange atau siapa sih atau big hand siapa yang megang Bitcoin, karena emang kan kita lihatnya mother of all coin Bitcoin kan. Bitcoin ataupun Ethereum. Jadi kalau dia masuk on-chain, kira-kira misal kita bilang Bitcoin tuh banyak yang masuk ke cold wallet, otomatis kira-kira supply di pasar itu kan udah mulai berkurang. Jadi tekanan penjualannya bisa asumsikan berkurang. Gitu aja sih kalau aku pakai on-chain. Karena aku lebih ke technical. Tuh. Oke, thank you Kak Insanul. Semoga tadi kakak yang terakhir tadi Novelis bisa terpuaskan ya jawabannya. By the way, jangan lupa untuk langsung tulis di komen ya, karena Kak Novelis mendapatkan Ya, 200.000 rupiah berbentuk USDT. Langsung tulis di kolom chat. ya. By the way tadi Kak, Makasih, Kak. ya sama-sama. By the way tadi Kak Torik yang menanya tadi belum menjawab di kolom chat ya. Sorry, belum nulis ya. Udah, Kak. Dulu ya. Udah. Udah. Oke. Berikutnya sebentar aku cari dulu penanya terakhir. Bentar ya, lagi kita cari biar ada tim kami juga yang lagi mencari. Tunggu sebentar, pertanyaan terakhir nih. Oke, aku tadi ada melihat Zulfikri. Silahkan Zulfikri on cam dan juga pertanyaannya kepada siapa? Silahkan Zulfikri. Iya, Kak. Kedengeran nggak, Kak? Oke, kedengeran? Sudah on cam belum? Udah. Oke. Silakan Zulfikri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencari informasi fundamental yang kita ingin tradingkan koinnya, Pak? Oke, ini pertanyaannya kepada siapa? Zulfikri? Ke Karlina. Kak Karlina. Silahkan ke Kak Karlina. Halo Fikri, terkait permasalahan bagaimana kita mencari informasi terkait koin tersebut. Kadang beberapa koin-koin itu banyak informasinya lewat Twitter sih. Juga ada dari komunitas-komunitas yang ada di Telegram, bisa kita masuk di komunitas-komunitas itu yang biasanya kebanyakan komunitas yang cari yang dimana mengedukasi masalah seputar koin, informasi sekitar fundamental atau news yang akan terjadi gitu. Biasanya bisa tuh banyak, atau kalau mau masuk juga di Indodex juga banyak informasi terkait masalah terkait koin atau apa yang baru listing koin-koinnya gitu, tentang project-projectnya. Kadang kita bisa mencari lebih banyak ini sih, mencari tahu sih tentang koin-koin yang mau kita investasikan. Kayak di Twitter, kita ngikutin terus informasi terkait gitu, tentang projectnya dia. Kan ada tuh officialnya dari koin itu. Terus kamu lihat lagi nanti di webnya seperti apa projectnya dia gitu. Kita searching aja informasinya. Kalau selama fundamentalnya koin tersebut bagus ya, pasti informasinya tuh akan ada terus gitu. Fundamentalnya pasti jelas sih.
kalau pengen banyak sih nyari tahu di Telegram juga banyak sekarang komunitas-komunitas yang ibaratnya kita cari yang mengedukasi sih seputar masalah perkoinan dan Twitter gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Atau tadi informasinya kurang jelas? So far kayaknya cukup ya Kak Karina. Kita takutnya waktunya nggak cukup nih. Jelas Kak, jelas. Penjelasan dari Kak Karina. Berarti pokoknya selama fundamental itu bagus ya tetap akan sustain ya kalau dari Kak Karina. Thank you. By the way, tadi yang Zulfikri tadi terakhir ya. Jangan lupa untuk langsung ditulis di kolom chat ya untuk nama dan asal komunitas atau asal kota untuk mendapatkan hadiah senilai Rp200.000 berbentuk USDT dari Indodax. Oke. Kolaboratif sudah, sekarang kita sesi ke terakhir. Tadi kalau interaktif sudah, kita ke sesi kolaboratif. Di mana di sesi ini Yose akan bacakan satu pertanyaan atau satu case studi kasus mengenai investasi. Nah, nanti kira-kira langkah kolaborasi apa nih yang bisa dilakukan untuk menghadapi case ini di tahun 2023. Nanti ini cukup rata ya semuanya. Nanti ada Kak Hafi, Kak Insanul, Kak Karlina juga, dan Mas Kak Yoga untuk kira-kira apa nih langkah ke depannya. Jadi case-nya adalah kalau kita bicara teknikal, ini kan nggak bisa dilepaskan dengan analisis teknikal dan juga fundamental. Ini kan nggak bisa dilepaskan dari update, membaca berita terbaru setiap harinya. Nah, pertengahan Maret ini, tahun ini tuh kita dikagetkan nih dengan keruntuhan Silicon Valley, bank di Amerika. Nah, ini gimana sih trader dan juga investor kripto di tanah air melihat hal ini? Mungkin kalau dari satu persatu, aku udah ke Kak Karlina dulu aja kali ya, kayak yang udah siap untuk memberikan jawaban. Silahkan ke Kak Karlina. Terkait masalah Bank Valley yang jatuh ya, itu lebih jatuhnya sih dia lebih ke USD ya. Harga USD-nya turun berarti biasanya pergerakannya lebih ke kripto karena orang-orang kan ibaratnya harga USD turun, otomatis orang pada belanja dong. Karena mereka mencari cuan yang lain, yaitu contohnya kan akhirnya market kripto yang gerak gitu. Sebenarnya dengan keruntuhan Bank Valley malah jatuhnya sih kita ini ya, di kripto malah naik ya. Altcoin naik, BTC naik, kayaknya seneng sih para holders sih yang udah beli kemarin ya. Jadi sebenarnya untuk investor kita ngelihat fundamental kayak gini ya, secara news ini fundamental news ini dampaknya impact-nya bagus sih ke kripto jatuhnya. Oke, thank you Kak Karlina. Berarti itulah pandangan dari Kak Karlina dari Theory of Wealth untuk mengenai Silicon Valley Bank yang baru jatuh ya. Oke, thank you Kak Karlina. Berikutnya ke Afi, boleh? Gimana nih? Ya. Setelah adanya Oke. keruntuhan Silicon Valley Bank di Amerika. Silakan Kak Afi. Ya, sebetulnya agak kaget juga sih waktu pertama dengar berita ini kan, out of nowhere tiba-tiba bank terbesar ke-15 ya di US collapse gitu kan. Nah, kalau jawaban dari aku sebetulnya untuk investor dan trader di tanah air tetap harus aware gitu ya, tetap harus aware terhadap kondisi ekonomi global, tetapi jangan takut gitu, ya kan. Udah aku mention di awal juga kalau misalkan takut itu kan adalah buah dari ketidaktahuan kita gitu kan terhadap kondisi ekonomi global, terhadap supply and demand chain yang emang lagi terjadi yang ya di global inilah kayak gitu kan. Nah, jadi kita setiap hari itu harus ngisi otak kita dengan informasi-informasi terkini gitu. Dan supaya kita lebih bijak dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, terlebih dalam manajemen teman-teman, maka dari itu karena kondisi ekonomi global dalam tahap uncertainty menurut point of view aku, yang paling penting adalah nafas dalam tanda kutip gitu kan. Karena jika kalian all in atau kalian kehabisan capital kalian yang seharusnya kalian pakai untuk dana operasional ya kan, untuk sehari-hari, disitulah istilahnya turning point kehidupan kalian gitu. Jadi karena kondisi ekonomi global belum pasti, jangan terlalu confident juga ya kan, jangan terlalu pede, wah ini saatnya buran, saatnya reversal atau segala macam, tetapi jangan juga takut, tetaplah netral, slow but sure, yang penting konsisten kecil-kecil, karena kan kita hidup day by day gitu kan, kita nggak perlu mikirin ketakutan hari esok, karena yang paling penting nafas kita hari ini, istilahnya kayak gitu. Oke. Thank you Kak Afi. Slow but sure, yang penting tetap konsisten. Wih, mantap. Lagi-lagi quote of the day nih dari Kak Afi. Thank you Kak Afi. Thank you. Oke. Berikutnya ke Kak Insanul nih. Gimana Kak Insanul? Sebagai perspektif investor dan juga trader kripto tanah air melihat kejatuhan Silicon Valley Bank di Amerika. Silakan Kak Insanul. Untuk Silicon Valley ini kan sebenarnya masalahnya adalah mereka itu kan bank buat tech startup, private equity maupun venture capital ya, di mana mereka naruh modal mereka di situ. Yang jadi masalah adalah ketika uang modalnya itu ke freeze,
hilang gitu. Karena dimainin sama Silicon Valley Bank buat beli bonds US yang turun dan mereka jadi bank run, defisit keuangan kan. Itu sebenarnya efeknya juga ketika investor-investor kripto lain itu nggak bisa naruh duit, nggak bisa bayar karyawan, otomatis itu kalau dibilang bahaya, itu bakal nambah pengangguran. Nambah pengangguran otomatis inflasi naik. Yang jadi masalah kemudian adalah di US, itu juga mereka mau bail out, mau bantu kan. Mau bantu. Nah, masalahnya uang sebesar itu, duit dari mana? Mungkin kita bisa bilang bahwa dengan ketakutan orang-orang di US untuk naruh uang di bank dengan ketidakpercayaan mereka, otomatis mereka pada naruh uang ke kripto. Karena merasa bahwa daripada duitnya hilang, kayak ini sebenarnya modenya tuh hampir sama sih kalau aku rasa. Mode kayak pas COVID. COVID ketika orang pada layoff, gak punya pekerjaan, gak punya penghasilan, mereka pilih gambling, udah bahasanya udah tanggung lah, udah basah, nyemplung sekalian. Duitnya dimasukin semua. Makanya kripto naik kan. Ada salah satu alasannya di situ. Orang lebih percaya daripada taruh di bank, duitnya hilang, gamblingin aja semuanya. Makanya ketika COVID juga sama. Bukannya malah nabung, masuk ke stok, masuk ke kripto maupun slot. Masalahnya kan di situ. Kalau dibilang bahaya, lebih baik ketika market udah terlalu naik kayak gini, orang euforia, yang udah profit, SL plus. Atau enggak jual sebagian, kurangi itu dan uangnya sebagian ditaruh. Kita bisa naruh cash maupun naruh beberapa di aset lain, emas misalnya gitu loh. Jadi jangan, kalau dari Kak Insanul berarti jangan semua taruh di kripto ya, jangan terlalu risk taker ya, kayak gitu ya. Iya. Thank you Kak Insanul. Berikutnya terakhir ke Kak Yoga, silakan Kak Yoga. Ya, terkait dengan Silicon Valley itu ya di bank. Jadi memang isunya itu dana nasabah itu tidak bisa ditarik ya. Nah, ini ambil pelajaran aja buat kita semua ya. Jadi kita tetap tanamkan aset-aset yang memang beberapa yang bisa meyakinkan kita seperti reksadana ataupun obligasi ataupun investasi di dunia kripto gitu. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri atau sebagai investor itu jangan full di bank aja. Kita ambil pelajaran aja dari yang seperti kasus yang kemarin itu kan. Jadi semua itu memang berfokus pada aset-aset yang berjalan aja. Kalau untuk nabung aja, taunya terjadinya jatuh atau bangkrut itu sangat berbahaya. Jadi selalu diverifikasi ke beberapa aset lain supaya aset kita aman dan safety. Kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Yoga. Tetap diversifikasi untuk aset lebih aman. Oke, thank you Kak Yoga. By the way, ini untuk teman-teman yang peserta Indodax yang akademi yang belum dapat mendapatkan kesempatan bertanya hari ini, jangan khawatir, tenang. Karena Indodax kita akan adain kegiatan workshop di kantor Indodax di tanggal 27 Maret. Itu kalau nggak salah hari Senin ya. Senin 27 Maret 2023. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya, tenang, datang aja ke workshop di kantornya Indodax, di searching di Google di Jakarta itu di hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Nanti infonya pokoknya pantengin terus dari media sosialnya Indodax karena ada market signal yang akan tim komunitas Indodax bagikan tentunya. Oke. Dan teman-teman semuanya ngobrolin soal analisis teknikal ataupun fundamental, kuncinya ada di mindset soal keuangan. Waktu dan tekad yang ulet, terus belajar, ikro, memantau naik turunnya harga kripto dulu, panen cuan kemudian. Dan kita juga mau infokan nih, tentunya nggak lupa, setiap bulannya akan selalu ada webinar Indodax Academy bagi pemula maupun trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto tentunya. Maka dari itu terus pantengin akun media sosial Indodax di semua kanal. Sebelum kita akhiri, kita bisa untuk foto bareng dulu ya, izin. Oke, kita foto dulu, kita foto. By the way, nanti tanggal 31 Maret 2023, kurang lebih 2 minggu lagi kita ada webinar lagi. Oke. Foto dulu ya, silahkan timnya Indodax untuk ngambil foto. Kita hitung untuk ngambil foto dulu. Boleh semuanya on cam dulu? Kita semuanya on cam, silahkan. 3, 2, 1. Oke, thank you semuanya. Oke, ditunggu sebentar ya. Dan nanti kita ketemu lagi di tanggal 31 Maret 2023, 2 minggu lagi, tapi webinarnya jam 4 sore. Jadi kita ngabuburit sebelum buka puasa, kita menimba ilmu tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih buat speaker yang hadir di malam hari ini.
Ada Kak Hafi, ada Kak Insanul, kemudian ada Kak Desi Karlina, dan juga Kak Yoga. Semoga di webinar kali ini, selain open discussion, kita juga dapat share pengalaman. Semoga perbincangan kita hari ini dapat membuka value baru bagi teman-teman kripto semuanya. Terima kasih juga untuk peserta webinar Crypto Girl dan juga Crypto Boy yang sudah tergabung via online. Semoga cuan senantiasa di portofolio kalian, terhindarkan dari cut loss dan selalu profit. Akhir kata, Yose Satria beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa di 2 minggu lagi di tanggal 31 Maret 2023. Sampai jumpa, bye-bye, ciao. Salam profit, bye-bye, thank you, bye-bye. Thank you. Thank you semua, thank you.